Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukang Gas. Lama nggak nge-review motor ya. Nah ini mumpung ada sukarelawan temanku baru ambil XXR 155 ini. Ini termasuk motor langka yang jarang ketemu di jalan. Nah ini, mari kita review apa memang layak motor itu buat teman-teman miliki, atau memang barangkali teman-teman tertarik, atau misalnya lagi penasaran XXR 155 itu worth it nggak sih? Nah, simak video berikut ini. Yang pertama itu kita lihatnya di headlamp. Nah, headlampnya ini teman-teman lihat. Nah, ini ada DRL. Ini ya, DRL-nya ada di atas. Ini kalau posisi mati. Oke, kalau mati. Nah, jadi lampu di bawah ini, lampu bawah ini untuk lampu dekat, dan atas ini untuk lampu jauh, ya kan? Nah, terus. Nah ini dia, seinnya itu masih pohlam. Harusnya kan dengan harga 38,8 juta guys. Ini harusnya ya LED lah, orang di Viction sama di R15 saja sudah LED kok seinnya gitu kan. Nah ini ada emblemnya XSR, detail banget ya, mantap. Terus teman-teman kalau lihat lagi, nah ini sudah upside down ya kan. Nah ukuran upside downnya ini 37 mm. Terus cakram depan ini ya, tuh cakram depan. Terus pistonnya udah double piston ini ya. Terus cakramnya ini mereknya Akebono ya, Akebono kalau nggak salah ya, ya itulah. Terus ban depan kalau teman-teman perhatikan, ini bannya ukuran ini 110/170 itu dia. Terus kalau kondisi bannya ini, batiknya ban standarnya ini aku lihat ini kayak batik ban dual purpose sebenarnya ini ya. Jadi jaraknya itu lebar-lebar, jadi bisa dipakai sekalian ke jalan-jalan yang nggak rata lah gitu, atau jalan tanah itu masih ada gripnya gitu maksudnya. Nah terus kalau teman-teman perhatikan lagi ini spakbor depan, ini mantap nih spakbor depannya. Jadi ada aksennya chrome ya, silver atau chrome ini, silver ini kayaknya ya. Terus dia bukan jadi satu ini, jadi spakbornya ini pisah. Ini kalau teman melihat antara warna hitam dan silver, ini sebenarnya sambungan ini pakai baut ini, tuh baut ya, gitu. Nah dari samping tuh kita fokus ke kondom. Kita fokus ke tangki. Ini tangkinya kalau teman bayangkan kan, tangkinya pasti biasanya kalau retro kan tangkinya metal lah ya, besi lah gitu ya. Ini tuh kondom, oke. Terus tutup tangkinya modern ya, rata lah kayak seri R15 sebelumnya. Jadi konsep motor ini sebenarnya mengusung retro modern lah, neo klasik lah kalau aku lihat sih gitu. Jadi mengikuti perkembangan zaman lah. Terus nah ini kelistrikannya ada di sini nih, di cover plastik kayak gini. Dan ini radiatornya kalau teman-teman perhatikan, radiatornya di depan nggak ada covernya ya. Ini kalau misalnya teman-teman lihat jalan tanah atau berbatu, itu saranku pelan-pelan aja. Kalau teman-teman ada dana lebih, budget lebih, boleh dikasih cover gitu ya. Terus stang depan ini sebenarnya nggak fatbar ini ya, cuma lebarnya itu kayak lebarnya fatbar. Jadi kalau teman-teman mau salip-salip itu agak aware gitu loh ya. Nah terus ya spion bawahnya kayak gini ya. Harusnya kan spionnya ini spion bulat lah, kayak retro gitulah gitu. Terus kita lihat di speedometer ya, kita hidupkan. Mantap gitu ya. Meskipun bentuknya kecil, sederhana, tapi speedometernya itu lengkap kok, lumayan lengkap. Di sini itu ada indikator bensin, ini RPM ya, di tengah itu kecepatan, ini tachometer, ini gear, lengkap meskipun kecil. Nah, terus kita pindah lagi ke sisi yang bawah. Ini maaf ya, motornya kotor karena ya dipakai buat harian lah gitu. Nah, motor ini sudah dikasih undercool ya, mantap bentuknya sih sebenarnya. Cuma kalau
retro sih kalau aku sih itu kurang srek lah, mending nggak usah undercool lah gitu kan ya. Nah ini dia yang paling bahaya di sini teman-teman lihat. Nah ini di baliknya knalpot ini adalah tabung reservoir dari radiator gitu. Tapi kenapa kok tempatnya di bawah? Mungkin ya itu makanya kenapa dikasih undercool biar ketutupan, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman lewat jalan tinggi atau polos tidur, saranku teman-teman pelan-pelan aja lah, daripada nanti ini kena ya tabung reservoirnya. Ini cadangan radiator gitu. Dan ini ya, ini tanpa kickstarter. Jadi ya paling enggak teman-teman kalau berjaga-jaga, pengalamanku kalau Yamaha itu memang dari dulu aku pakai Yamaha, memang penyakitnya itu satu di kelistrikan ya. Apalagi yang namanya kiprok gitu ya, bukan jelek-jelekin tapi pengalamanku sendiri kayak gitu ya. Jadi saranku teman-teman pasang sendirilah yang namanya voltmeter buat jaga-jaga indikator baterai. Kalau baterainya memang sudah nggak sehat gitu kan ya, akinya nggak sehat, teman-teman bisa tahu karena di sini nggak ada kickstarternya loh guys, jadi nggak bisa dipancal, jadi teman-teman harus dorong begitu ya. Nah ini yang saya suka ya, di tangkinya ada emblemnya XXR. Ini emblemnya juga ya, timbul semua. Ini stiker ini. Dan ini kayak tipis banget gitu loh. Ini ya ciri khasnya dari XXR ya. Ini ada lubang 3 kayak metal gitu. Tapi ini bahannya metal sih. Metal gak? Oh bukan, ini plastik guys. Ternyata. Ya, jok belakang nih mantap nih. Ini aku suka bentuknya. Ya, jok belakang ini nggak bikin capek karena bentuknya tandem. Jadi bentuknya tandem kayak model tahu sih sebenarnya, kayak retro zaman dulu kan joknya itu tahu gini, tapi tahunya kurang bulat lah gitu. Ini kayak ya dimodern lah, jadi rata tapi ada garis-garisnya gitu. Ini kayak garis dipanasin kayak dicetak gitu loh. Nah gitu teman-teman, lihat knalpotnya mantap nih ukurannya, tapi memang agak terlalu besar sih kalau menurutku ya. Ini dikasih bulat-bulat mungkin nambah aksennya biar lebih retro lah. Ini pelindungnya knalpot. Iya cover ini ternyata tuh plastik. Knalpot asli ya di baliknya sini. Tuh, kecil sebenarnya. Oke, mantap. Nah, lampu belakangnya udah LED, guys. Bagus, udah cakep. Bulat gini. Ini kalau kita lagi bangun motor klasik, ini lampunya XSR ini bisa dipakai, dipasang. Karena keren ini, bulat gini. Ya, spare partnya bisa dipakai di motor lain nih, buat ban custom gitu ya. Tetap aja lah seinnya masih bohlam gitu kan ya. Terus yang aku agak wagu itu bentuk spakbor belakangnya nih loh ya, kayak aneh gitu, kurang klasik lah, meskipun retro modern tapi kayak kurang klasik gitu loh. Nah ini rangkanya tetap ya, teman-teman tahu sendiri kan, ini basisnya dari awal dari Fiction, terus dari R15 ya, pasti delta tabok lah ini ya, delta tabok. Nah ini juga kanan kiri ada, ini buat tempat kelistrikan ya, kanan kiri. Nggak tahu ini yang kiproknya yang kanan atau kiri ya gitu ya, bisa jadi tempat ECU juga bisa gitu karena belum bongkar ya. Terus ban belakang, ini ban belakang tapaknya mantap nih ya, tapaknya 140/70 juga gitu, jadi mantap lah gitu. Apalagi ini dual purpose ya, dual purpose enak nih. Dual purpose-nya kayak dual purpose-nya ini ADV saya juga itu, dia enak kalau buat ke jalan nggak rata sama tanah-tanah licin gitu, masih ngegrip gitu loh. Terus ini dia ya, kalau teman-teman lihat tentu shocknya ini rolling lah ya, sama kayak basisnya yang sebelumnya, jadi empuk lah hantamannya. Langsung kita tes ride aja lah mending ya. Oh ya, sekilas just info, temanku dapat motor ini harga 33 juta ya, second. Kilometernya masih rendah loh, kilometernya ini baru dipakai 1300 ya, tinggi loh sebenarnya secondnya dan jarang. Oke langsung kita tes ride aja. Oke sekarang kita akan tes ride motor ini, tapi nggak lama-lama lah ya, karena posisinya teman-teman sudah tahu kan dari Fiction dan mesinnya gimana ya, nggak banyak perubahan lah. Cuma yang aku rasakan dari kaki-kaki dan feeling readingnya itu kayak gimana, kita lihat aja langsung ya. Langsung kita gas. Jadi yang aku rasakan ketika pertama kali naik motor ini itu, pertama kali
nyengklak ya bahasa Jawa nih, apa, naikin motor ini. Itu yang aku rasakan agak jinjit kaki belakang gitu ya, di tungkak itu naik gitu. Nah padahal tinggiku 171 cm ya, dan feeling pertama yang aku rasakan tuh seperti ngendarain motor adventure lah, kayak naik motor trail lah gitu kan ya. Ya adventure ya, trail kan dominannya memang yang dirasakan itu kan pasti motornya tinggi, karena kan butuh ground clearance yang tinggi gitu. Nah yang aku lihat memang motor ini ground clearance-nya tinggi gitu, jadi seperti motor adventure. Padahal kalau motor retro itu kan harusnya pendek, nyaman dikendarain ya, buat jarak jauh kayak gitu. Dan ini posisi stang readernya ini sama pemiliknya sudah ditambahin riser tambahan ya, jadi posisi risernya itu lebih ke belakang gitu dia. Coba kalau posisi standar itu pasti posisi stangnya itu maju dan posisi readingnya itu agak maju, lama-lama juga capek gitu yang dirasakan. Nah selebihnya ini motor ya standar lah, rasanya kayak motor-motor yang lain kayak Vixen atau Saber gitu ya, hanya lebih lincah aja, handlingnya lebih enak, lebih enteng karena stang motor ini lebar. Nah kekurangannya kalau stang motor lebar itu ya kita kurang gesit dalam salip menyalip, itu aja sih. Selebihnya nggak ada. Cukup itu saja sih, dan ini aku rasakan dari feeling mengendarai motor ini ya. Oke, sekian review motor ini ya. Setelah aku test ride, rasanya ya memang enak sih, tapi kalau buat selip-selip agak worry gitu kan ya, karena stangnya agak lebar. Terus ya cukup itu aja, karena mesinnya juga 155 cc udah VVA ya, jadi RPM menengah ke atas pun masih ngisi karena ada ketunjang sama VVA nya gitu. Oke, dan sekian, terima kasih sudah dipinjam motor sama Mas Rizwanda ini. Jadi kalau teman-teman mau tanya, mau rakit PC ya, mau PC gaming atau PC Sultan, dia ready stock semua ya. Itu ya, silakan tanya, nanti kontaknya aku kasih di bawah. Oke, dan terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.